Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam lindungan yang Maha Kuasa. Baik, untuk pertemuan kali ini masih bersama dengan saya, Henry, SPD MPD, akan menemani teman-teman mahasiswa membahas tentang karakter menurut para ahli. Setelah kita pada waktu pertemuan pertama kita membahas tentang hakikat, pendidikan karakter dan kepramukaan. Nah, kita akan membahas, mengutip, mengupas pengertian karakter menurut para ahli. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, perlu Anda ketahui bahwasannya setiap orang memiliki karakternya masing-masing. Pengertian karakter ini terkadang salah diartikan dengan watak atau kepribadian maupun sifat dari seseorang. Karakter dalam diri seseorang sebenarnya terbentuk secara tidak langsung dari proses pembelajaran yang dilaluinya. Artinya, dalam setiap manusia tentu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tidak mungkin kita menjustifikasi karakter satu dengan yang lainnya itu sama. Namun yang harus kita sadari bersama bahwasannya dampak dari lingkungan, baik itu masyarakat maupun keluarga, salah satu paling besar mempengaruhi terhadap pembentukan karakter itu sendiri. Teman-teman mahasiswa, kita akan mengutip dari beberapa pendapat para ahli tentang karakter itu sendiri. Yang pertama, kita akan mengutip pendapatnya Win. Karakter adalah menandai bagaimana teknis maupun cara yang digunakan dalam memfokuskan penerapan dari nilai-nilai kebaikan ke dalam sebuah tingkah laku. Itu menurut Win. Menurut Kamisa, pengertian karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak serta budi pekerti yang dimiliki seseorang yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan orang lainnya. Jadi menurut Kamisa ini sudah menjelaskan bahwasannya setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Coba kita lihat pendapatnya Imam Ghazali. Pendapat Imam Ghazali bahwasannya karakter merupakan sifat yang mana tertanam di dalam sifat dan jiwa seseorang tersebut, sehingga akan secara spontanitas dan mudah dari sikap tersebut dijadikan perilaku atau respon terhadap segala sesuatu, dan perbuatan tersebut akan terpancarkan seketika itu juga. Jadi dari pendapat Imam Ghazali tersebut menerangkan bahwasannya karakter tersebut merupakan salah satu dasar yang pada nantinya dengan spontanitas oleh manusia itu sendiri akan dikeluarkan, ya, tanpa ada unsur kesengajaan, karena itu sudah membentuk suatu habituasi atau kebiasaan dari manusia itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengutip menurut Doni Kesuma. Beliau berpendapat bahwasannya karakter adalah sebuah gaya, sifat, ciri maupun karakteristik yang dimiliki seseorang yang berasal dari pembentukan ataupun tempaan yang didapatkan melalui lingkungan yang ada di sekitar mereka sendiri. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di muka, di pengantar, bahwasannya karakter itu sendiri diproses, timbul berdasarkan seperti apa lingkungan kita memberi pembelajaran terhadap kita, sehingga dari pembelajaran tersebut tumbuhlah sebuah pengetahuan. Dari pengetahuan tersebut, ya, kemudian menjadi suatu dasar bertindaknya manusia, sehingga dari dasar tersebut menjadi kebiasaan, ya, pembenaran manusia dalam menentukan setiap sikap bijaksananya. Terus selanjutnya kita mengutip dari pendapatnya
Sumarno Sedarsono, beliau berpendapat bahwasannya karakter merupakan sebuah nilai yang sudah terpatri di dalam diri seorang melalui pengalaman, pendidikan, pengorbanan, percobaan, serta pengaruh lingkungan yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri seorang tersebut dan menjadi nilai intrinsik yang terwujud di dalam sistem daya juang yang kemudian melandasi sikap, perilaku, dan pemikiran seorang tersebut. Nah, dari pendapat Doni dan Sumarno tersebut, ini sangat berkaitan bahwasannya faktor yang paling fenomenal pengaruhi perubahan karakter adalah lingkungan. Sehingga dengan lingkungan tersebut membentuk sebuah mindset baru pada setiap masyarakat. Nah, dari mindset tersebut menjadi suatu kebiasaan dan pembenaran dianggap benar, baik itu benar secara real atau penganggapan atau justifikasi terhadap hal tersebut menurut argumentasi seorang tersebut berdasarkan dengan pengetahuan. Dan dari situlah pengetahuan tersebut akan berdampak pada perilaku-perilaku yang dianggap sebelumnya itu adalah benar. Nah, kita tutup dengan pendapatnya Licona, bahwasannya karakter nampak dalam kebiasaan atau habitus. Karena seorang dikatakan berkarakter baik manakala dalam kehidupan nyata sehari-hari memiliki 3 kebiasaan. Yang pertama, memikirkan hal yang baik atau disebut habit of mind. 2, menginginkan hal yang baik atau disebut dengan habit of heart. Atau yang ketiga, melakukan hal yang terbaik atau disebut dengan habit of action. Dari 3 tersebut sangat logis manakala kita mau menciptakan karakter kita lebih baik. Ingat apa yang saya sampaikan di depan di kata pengantar, bahwasannya karakter ini belum tentu baik atau buruk. Karena secara bahasa karakter adalah sebuah perilaku yang mungkin baik dan juga mungkin buruk. Dalam pembahasan ini yang diharapkan tentu karakter-karakter yang mencerminkan tentang karakter yang baik. Oleh karena itu, apa yang disarankan oleh Licona tersebut sangat masuk akal. Manakala karakter kita ingin berdampak baik, maka rencana harus dipersiapkan dengan baik. Niat harus ada niat yang baik. Dan juga harus ada budidaya perbuatan baik. Maka akan berdampak karakter kita yang timbul ke permukaan adalah karakter-karakter yang baik. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, jadi dari keseluruhan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya karakter adalah sifat yang menciri khaskan seseorang tersebut berbeda dengan orang lain dan dihasilkan melalui proses pengalaman panjang oleh orang tersebut. Dari kesimpulan ini memberikan pesan bahwasannya karakter itu memang melabelkan pada setiap orang. Jadi tidak bisa kita kodifikasikan atau membentuk satu golongan untuk menyamaratakan karakter itu seperti karakter yang kita inginkan. Tidak, ya. Karena walau bagaimanapun lingkungan mereka turut serta membentuk karakter-karakter mereka sendiri. Begitu kira-kira teman-teman mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa unsur. Secara psikologi dan sosiologi, manusia itu memiliki beberapa unsur yang berkaitan dengan terbentuknya karakter. Unsur tersebut menunjukkan bagaimana karakter seseorang yang membedakan antara satu dengan yang lain. Di antara unsur tersebut ada unsur sikap, emosi, kebiasaan, dan juga kepercayaan maupun kemauan. Harus ada, dan tentunya ketika kita temukan dari unsur-unsur tersebut bukan berarti kita bisa menjustifikasi bahwasanya orang satu dengan orang yang satunya lagi karena ada unsur ini bisa dibenarkan mempunyai karakter yang sama. Tentu berbeda. Ada hal yang menarik, ada hal yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh karakter.
Nah, tentu ini sudah kita temukan setiap hari baik pada diri kita sendiri maupun lingkungan rumah kita, lingkungan sekolah kita maupun lingkungan dari teman-teman kita. Salah satunya ada karakter itu berbentuk kasih sayang, karakter pemalas, bijaksana, rajin, ceria, jujur, pendiam, pendendam, pembenci, pemaaf. Itu bagian kecil dari karakter-karakter yang bisa saya sampaikan sebagai contoh bahwasannya ini loh karakter yang setiap manusia pasti mempunyai sifat yang seperti ini, baik itu dengan karakter yang baik maupun yang buruk. Sama-sama karakter, yang membedakan adalah bagaimana karakter tersebut ditarik menjadi karakter yang lebih bermanfaat, lebih baik, tentu bukan untuk kita tapi untuk kehidupan kita bersama. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, lalu timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana sih perbentukan atau pembentukan karakter itu? Cukup sederhana ketika kita menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana ini, tapi jawabannya luar biasa, penuh dengan filosofi. Saya mengutip pendapatnya Aristoteles yang mana beliau merupakan dari pakar filosofi Yunani. Beliau mengatakan bahwasannya karakter yang baik merupakan hasil dari pengalaman tingkah laku yang baik, sedangkan tingkah laku yang benar dilihat dari sisi orang lain dan lingkungan yang baik. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya, garis besarnya, benang merahnya dapat kita simpulkan bahwasannya lingkungan kita mempengaruhi terhadap karakter kita. Manakala kita ada di lingkungan yang buruk, maka karakter kita condong akan buruk. Manakala lingkungan kita baik, maka sebenarnya lingkungan dan kondisi kita atau karakter kita akan ikut lebih baik. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah atau pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.